Selamat datang di pembahasan matematika bersama saya Fandi, dan untuk saat ini saya akan membahas penyelesaian soal dari materi tentang persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat ini sudah pernah saya buatkan video penjelasan materinya berupa konsep-konsep, ada pengertian, bentuk umum, dan metode-metode penyelesaian. Untuk saat ini saya akan memberikan contoh penyelesaian soalnya. Pertama-tama kita kembali lagi mengingat yang namanya bentuk umum. Bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Keterangannya, untuk a sendiri adalah koefisien dari x kuadrat, b adalah koefisien dari x, dan c adalah konstanta. Dan untuk x sendiri, x kuadrat dan x, kita tahu bersama merupakan variabel. Nah, di sini saya akan memberikan contoh penyelesaian soal persamaan kuadrat untuk menentukan akar-akar. Menentukan akar-akar sudah pernah dijelaskan, kita bisa menggunakan metode pemfaktoran, metode melengkapkan kuadrat, ataupun menggunakan rumus A, B, C. Nah, di sini pertama saya akan mencontohkan soal yang menggunakan metode pemfaktoran. Misalkan diketahui persamaan kuadrat x kuadrat dikurang 9x tambah 20 sama dengan 0. Pertama di sini kita analisa dulu. X kuadrat berarti nilai A di sini adalah 1, tapi 1 boleh tidak ditulis. Dikurang 9x berarti nilai dari B adalah negatif 9, ditambah 20 berarti nilai dari C adalah 20. Minimal kita tahu unsur-unsur dari persamaan kuadrat itu. Dengan menggunakan metode pemfaktoran, kita bisa menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat ini. Ingat kembali, metode pemfaktoran itu kita apakan? Kita menentukan dua bilangan yang jika dikalikan, dua bilangan itu menghasilkan 20, dan kalau dua bilangan itu dijumlahkan menghasilkan negatif 9. Jadi kita seperti bertanya-tanya, dua bilangan apakah itu yang kalau dikalikan hasilnya 20, kalau dijumlahkan negatif 9. Maka di sini kita akan membuat perkalian dari persamaan linear yang masing-masing ada x, x1 dan x2 nantinya, dengan kita tinggal memasukkan kedua nilai yang kita tentukan tadi. Berapakah nilai dari dua bilangan yang jumlahnya sama dengan negatif 9, tetapi hasil perkaliannya adalah 20. Mungkin lebih mudah kalau kita menebak-nebak, misalnya bilangan yang perkaliannya 20 ada 1 kali 20 bisa, ada 2 kali 10 bisa, kemudian ada 4 kali 5 juga bisa. Nah, dari pilihan-pilihan itu, misalkan kita tentukan perkalian yang menghasilkan 20 adalah 4 dikali 5. Benar, hasilnya 20. Tetapi apakah benar 4 jika ditambah 5 menghasilkan negatif 9? Tentunya kalau 4 tambah 5 hasilnya positif 9. Nah, dengan konsep ini berarti kita pahami bahwa 4 dan 5 ini kedua-duanya harus bernilai negatif. Sehingga kalau dikali pun negatif 4 dikali negatif 5 tetap nilainya adalah positif 20, dan negatif 4 ditambah negatif 5 itu menghasilkan negatif 9. Jadi tepatlah pilihan kita menentukan dua bilangan itu adalah negatif 4 dan negatif 5. Kedua bilangan ini yang kita bawa ke sini. Karena nilainya negatif 4, ini langsung saja dikurang 4. Dan di sini negatif 5, berarti langsung dikurang 5. Kedua-duanya bernilai 0. Maka setelah dipisahkan, persamaan linear ini menjadi x kurang 4 sama dengan 0, atau x kurang 5 sama dengan 0.
Sehingga nilai dari X1, X yang pertama di sini kita boleh berikan kode X1 sama dengan positif 4. Dan di sebelahnya juga nilai X2 boleh bernilai positif 5. Jadi akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat kurang 9X tambah 20 nilainya sama dengan 4,5. Itulah contoh yang pertama untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat menggunakan metode pemfaktoran. Nah, selanjutnya kita akan melihat contoh yang lain. Misalkan di sini ada persamaan kuadrat. Diketahui persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 6X tambah 2 sama dengan 0. X kuadrat kurang 6X tambah 2 sama dengan 0. Persamaan kuadrat ini kita akan tentukan akar-akarnya menggunakan rumus ABC. Rumus ABC. Jadi Bapak harap ingat kembali rumus ABC yang sudah dipelajari dalam video sebelumnya. Kalaupun ada yang sudah lupa, tidak apa. Kita melihat kembali rumus ABC adalah X1, 2 sama dengan negatif B plus minus akar dari 4, di sini akar dari B kuadrat dikurang 4 kali A kali C. Kemudian dibagi 2A. Itu rumus ABC yang dimaksud. Jadi kita tentukan dulu A, B, dan C dari persamaan kuadrat ini. A sama dengan 1 karena di sini tidak ditulis. B sama dengan negatif 6 dan C sama dengan 2. Kita tinggal masukkan A, B, dan C ini ke dalam rumus ABC. Jadi nilai dari X1,2 adalah negatif B. Kita tahu tadi B adalah negatif 6. Kalau dimasukkan dalam negatif juga menjadi negatif dari negatif 6 plus minus akar dari B kuadrat negatif 6 kuadrat dikurang 4 dikali A tadi 1 dikali C tadi 2. Kemudian dibagi 2 kali A. 2 kali 1 sama dengan negatif dari negatif 6 berarti dia menjadi positif 6 tambah kurang atau plus minus akar dari negatif 6 dikuadratkan. Negatif 6 dikali negatif 6 sama dengan 36 dikurang 4 kali 1 kali 2 hasilnya adalah 8. Kemudian dibagi 2 sama dengan 6 plus minus akar dari 36 dikurang 8 sama dengan 28 dibagi 2 ya. Selanjutnya kita tinggal memisahkan antara 6 plus minus akar 28 kemudian dibagi 2 untuk nilai dari X1 dan nilai dari X2. Jadi setelah dipisahkan nilai dari X1 itu kita pakai plus, jadi 6 plus akar 28 per 2. Untuk nilai dari X2 kita pakai minusnya, jadi 6 kurang akar 28 per 2. Maka nilainya masing-masing
Setelah disederhanakan menjadi 6/2 plus akar 28/2. Dan ini 6/2 kurang akar 28/2. Jadi kira-kira demikian penjelasan untuk penyelesaian soal dalam menentukan akar-akar persamaan dari persamaan kuadrat, ya. Kalaupun ini nantinya mau disederhanakan, tinggal kalian sederhanakan sendiri nilainya berapa, ya. Dan sekian untuk penjelasan menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Semoga penjelasan ini bisa membantu kalian untuk memahami cara atau metode penyelesaian suatu persamaan kuadrat untuk ditentukan akar-akar persamaannya. Sekian dan terima kasih atas perhatian.